Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu materi yang berjudulkan The Pentose Phosphate Pathway or Hexose Monophosphate Shunt yang biasa kita sebut dengan jalur pentosa fosfat. Nah, materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah metabolisme gizi dengan dosen pengampu Bapak Guru Amir SGZ MSI. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama, Grafesha Mazilia Yomel dengan NIM 230305501080. Fahira Nela Putri dengan NIM 230305501081. Shalini Diadripa dengan NIM 230305501115. Dan terakhir Nur Fadila dengan NIM 230305501117. Selanjutnya kita beralih pada inti materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari jalur pentosa fosfat itu sendiri. Jalur pentosa fosfat atau pentose phosphate pathway merupakan jalur metabolisme yang sejajar dengan glikolisis yang menghasilkan NADPH dan ribosa 5-fosfat yang merupakan komponen penting dalam sintesis asam nukleat. Jalur pentosa fosfat ini biasa juga disebut dengan rute alternatif metabolisme glukosa. Jalur ini berjalan paralel dengan glikolisis dan terjadi di sitoplasma sel darah merah dan hati. Bagaimana hal itu terjadi? Pemecahan gula sederhana glukosa dalam glikolisis menghasilkan molekul 6 karbon pertama yang dibutuhkan untuk jalur pentosa fosfat selama langkah pertama glikolisis. Glukosa diubah dengan menambahkan gugus fosfat, menghasilkan glukosa 6-fosfat molekul 6 karbon lainnya. Jalur pentosa fosfat dapat menggunakan molekul glukosa 6-fosfat yang tersedia, baik yang diproduksi melalui glikolisis maupun metode lainnya. Baik, seperti pada diagram ini menggambarkan secara sederhana jalur metabolisme yang sangat penting dalam sel, yaitu jalur glikolisis dan hubungannya dengan proses-proses seluler lainnya. Yang pertama adalah glikolisis. Ini adalah tahap awal dari pemecahan glukosa, sebuah gula sederhana yang merupakan sumber energi utama sel. Glukosa diubah menjadi molekul utama yang lebih kecil, yaitu piruvat. Proses ini menghasilkan sedikit energi dalam bentuk ATP, yaitu adenosin trifosfat. Glukosa 6-fosfat merupakan bentuk glukosa yang telah difosforilasi atau ditambahkan gugus fosfat. Senyawa ini merupakan percabangan penting dalam metabolisme. Selain melanjutkan ke siklus asam sitrat, glukosa 6-fosfat juga dapat memasuki jalur pentosa fosfat. Yang ketiga yaitu rantai transport elektron. Molekul pembawa elektron yang dihasilkan dari siklus asam sitrat akan melepaskan elektronnya dalam rantai transport elektron. Energi yang dihasilkan dari aliran elektron ini digunakan untuk memompa proton atau H+ melintasi membran mitokondria. Gradien proton ini kemudian digunakan untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang sangat besar. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana glukosa sebagai sumber energi utama dipecahkan secara bertahap melalui berbagai reaksi kimia untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dapat digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Fungsinya yaitu tidak menghasilkan ATP, namun menghasilkan pembentukan NADPH untuk sintesis asam gemuk dan steroid, dan mempertahankan glukation tereduksi untuk aktivitas antioksidan, sintesis ribosa untuk membentuk nukleotida dan asam nukleat. Tahapan pentosa phosphate pathway. Yang pertama ada tahap oksidatif. Tahap oksidatif ini merupakan jalur metabolisme penting dalam sel. Jalur ini tidak hanya menghasilkan NADPH tetapi juga ribosa 5-fosfat yang diperlukan untuk sintesis nukleotida dan asam amino. Kata oksidatif pada fase ini berasal dari proses oksidasi, yang dimana oksidasi adalah penguraian molekul karena kehilangan setidaknya satu elektronnya. Fase ini terdiri dari dua langkah yang tidak dapat diubah. Langkah pertama yaitu dehidrogenasi glukosa 6-fosfat.
Glukosa 6-fosfat yang berasal dari glukosa ini dioksidasi menjadi 6-fosfogluconolakton dengan enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini, NADP+ direduksi menjadi NADPH. Nah, NADPH yang dihasilkan ini sangat penting untuk reaksi biosintetik termasuk sintesis asam lemak dan glutation. Langkah kedua yaitu karbon dihilangkan atau dibelah dengan CO2 dilepaskan. Sekali lagi, elektron yang dilepaskan dari pembelahan ini digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Molekul 5 karbon baru ini disebut dengan ribulosa 5-fosfat. Ribulosa 5-fosfat ini adalah kunci untuk fase non-oksidatif, di mana ia dapat digunakan untuk sintesis nukleotida dan kembali ke jalur glikolisis. Jalur pentosa fosfat. Fase yang kedua adalah fase non-oksidatif. Adalah bagian paling penting dari jalur pentosa fosfat yang sangat fleksibel. Sifatnya yang reversibel memungkinkan berbagai jenis molekul gula untuk masuk dan diubah menjadi ribulosa 5-fosfat. Molekul ini sangat penting karena menjadi bahan awal untuk pembentukan asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Selain itu, ribulosa 5-fosfat juga merupakan hasil akhir dari tahap oksidatif dalam jalur ini, yang pada intinya fase non-oksidatif berperan kunci dalam sintesis asam nukleat dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam metabolisme karbohidrat. Tahap ketiga adalah ribulosa 5-fosfat dapat diubah menjadi 2 molekul 5 karbon yang berbeda. Salah satunya adalah gula yang digunakan untuk membentuk DNA dan RNA yang disebut ribosa 5-fosfat. Inilah molekul yang akan kita bahas. Ribulosa 5-fosfat yang dibagi karena jumlah karbonnya sama pada langkah berikutnya. Gambar di bawah ini menggambarkan langkah ketiga pada fase non-oksidatif dari siklus pentosa fosfat. Pada langkah ini terjadi konversi dari ribulosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat. Ribulosa 5-fosfat adalah molekul yang memiliki gugus keton pada karbon kedua. 5 atom karbon dan 1 gugus fosfat terikat pada karbon kelima. Sedangkan ribosa 5-fosfat adalah molekul yang memiliki gugus aldehida atau CHO pada karbon pertama. 5 atom karbon dan 1 gugus fosfat terikat pada karbon kelima. Perpindahan ikatan rangkap. Ikatan rangkap karbon oksigen pada gugus keton pada ribulosa 5-fosfat berpindah membentuk gugus aldehida pada ribulosa 5-fosfat. Dan yang kedua adalah perubahan geometri molekul. Akibatnya, perpindahan ikatan rangkap, geometri molekul mengalami sedikit perubahan. Kesimpulannya adalah reaksi konversi ribulosa 5-fosfat menjadi ribosa 5-fosfat merupakan langkah krusial dalam siklus pentosa fosfat yang memiliki peran penting dalam metabolisme sel. Perubahan struktur yang terjadi pada reaksi ini memungkinkan pembentukan molekul-molekul penting bagi sel. Tahapan keempat. Pada siklus sekarang terdiri dari berbagai pilihan yang bergantung pada kebutuhan sel. Ribosa 5-fosfat dari langkah 3 digabungkan dengan molekul ribosa 5-fosfat lain untuk membuat satu molekul berkarbon 10. Ribosa 5-fosfat berlebih yang mungkin tidak diperlukan untuk biosintesis nukleotida diubah menjadi gula yang dapat digunakan oleh sel-sel untuk metabolisme. Pada tahap ini, proses ini sangat fleksibel dan bergantung pada kebutuhan sel. Yang pertama, molekul bercabang. Molekul berkarbon 10 yang terbentuk bisa dipecah menjadi molekul lebih kecil, yaitu 3 karbon dan 7 karbon. Yang kedua, fleksibel molekul 3 karbon bisa digunakan untuk berbagai proses, yaitu glikolisis yang dapat diubah menjadi energi dan sintesis nukleotida yang dapat diubah menjadi ribosa 5-fosfat untuk
membentuk DNA dan RNA, yang pada intinya sel memiliki mekanisme untuk menyesuaikan produksi molekul sesuai kebutuhannya, baik untuk menghasilkan energi maupun komponen seluler lainnya. Tahap kelima adalah molekul 3 karbon dan molekul 7 karbon dari inten konversi di atas. Pada langkah 4, saling berkonversi lagi untuk membuat molekul 4 karbon dan molekul 6 karbon baru. Molekul 4 karbon merupakan prekursor untuk asam amino, sedangkan molekul 6 karbon dapat digunakan dalam glikolisis. Pembalikan langkah yang sama pada pilihan 4 juga dapat terjadi di sini. Dalam gambar ini kita bisa lihat fase oksidatif dan fase non-oksidatif dari tahap pertama sampai pada tahap terakhir. Jadi kesimpulan dalam materi yang saya bacakan adalah jalur pentosa fosfat adalah jalur metabolisme yang fleksibel dan penting dalam menyediakan berbagai molekul yang dibutuhkan sel. Jalur ini terintegrasi dengan jalur metabolisme lainnya seperti glikolisis dan siklus asam sitras untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sel. Pada materi jalur pentosa fosfat ini, yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa jalur pentosa fosfat terjadi di sitosol sel, lokasi yang sama dengan glikolisis. Dua produk terpenting dari proses ini adalah gula ribosa 5 fosfat yang digunakan untuk membuat DNA dan RNA serta molekul NADPH yang membantu membangun molekul lain. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.